out. Nah, apakah nantinya AI akan mengalahkan retail? AI itu yang maksud artificial intelligence akan Hmm. mengalahkan retail, tidak apple to apple sih. Kalau AI itu akan mengalahkan manusia, oke. Tapi kalau mengalahkan retail, retail ini artinya kalau retail pun menggunakan teknologi ini sendiri ya sama berarti kan. Tapi kalau AI ini akan mengalahkan retail yang dimaksudnya adalah para trader yang tidak algoritmik tradingnya, punya manual trading, ya jelas bisa dilewatin. Cuman untuk sekarang aku pernah, ya mungkin kita nggak punya akses ke the most advanced AI kan Mbak Eru ya. Tak suruh analisa ya rada ngawur ya nih ChatGPT. Premium lo Jaskro. Atau mungkin aku kurang bisa menggunakan ChatGPT atau gimana ya. AI sekarang sudah dipakai di HTF ya kan Mbak, High Frequency Trading. AI itu lebih banyak digunakan untuk merehabilitasi Pak. Misalkan kita punya sistem kemudian diotomatisasi. Itu yang disebut sebagai expert advisor kan, pangkon atau bakunya dari sistem trading tersebut. Kemudian lebih dan kurangnya dari sistem trading tersebut itu akan direhab atau akan di-upgrade lagi gitu. Itu AI. Jadi kalau kita directly langsung mengatakan bahwa kita membuat sebuah sistem trading melalui ChatGPT, jadilah script dari bahasa mesin expert advisor, maka itu digunakan, itu masih belum terlalu tajam gitu. Nah, menajamkannya itu menggunakan teknologi AI. 71% ngesel. Selamat. Why hold sell? Kenapa makin cepat makin di sell? Why? Hanya 29% yang nge-buy. Trader di komunitas trading Forex IMF, MyFXbook, dan Forex Factory memiliki posisi sell untuk pedagang. Bukan yang terpending loh. Kalian bisa pantau sendiri sebenarnya di sini. Tuh. Kalau di kelas saya Pak Daud, di instruksi program saya, itu yang nomor satu yang saya ajarkan itu, yang saya sampaikan itu adalah tentang mindset seorang trader, seni dari trading. Trading is not about right or wrong decision taking, ya, apa keputusan yang sudah diambil, tapi trading itu lebih mengarah kepada kemampuan seorang trader untuk cepat beradaptasi, gitu Pak. Jadi bukan masalah benar dan salah. Jadi kalau sudah keliru masuk, entah itu terlalu cepat masuknya atau terlambat masuk, dipaksakan masuk, untuk menghilangkan keraguan kita mau masuk apa tidak, menggunakan metode analisis apapun, yang penting resiko kita ini sudah terukur, artinya sudah sesuai dengan plan, resikonya segitu tuh paling besar. Tentunya ya dasarnya adalah support resisten di chart kita ya, history data yang ada. Jadi kemampuan kita untuk cepat beradaptasi ini adalah kalau misalkan kita memandang dari sudut pandang kita itu ternyata tren naik, ternyata dalam satu waktu tiba-tiba muncul sebuah berita yang merubah tren tersebut, kita cepat beradaptasi, tidak berlama-lama dengan waduh kena stop loss, wah aku tak masuk lagi, wis aku gini, tapi berapa lot ya, enggak gitu. Plannya itu sudah 2 step. Kalau ini kena stop loss, saya mau apa? Kalau ini kena stop loss, saya masuk berapa lot nantinya, karena sudah terkurangi dong equity kita karena kena stop loss, atau diem sekalian, tunggu sekalian. Ada apa ini? Seni dari trading bukan masalah harga yang naik dan turun, bukan masalah profit dan loss, bukan masalah benar atau salah keputusan yang sudah kita ambil, tapi trading lebih mengarah kepada kemampuan seorang trader untuk cepat beradaptasi dari perubahan di pasar yang sangat cepat. Itu sih. Kalau trading itu just probability dan semua orang paham tentang itu, apalagi apa itu AI sudah sangat marak. Sebenarnya just probability itu selama kita konsisten di dalam pemasangan stop loss, maka probabilitasnya membesar untuk kita mencapai di angka equity kita yang tetap bertahan atau tumbuh, seperti tumbuh tapi tidak terlalu signifikan kan karena ada stop loss. Pak Daud punya data kuat kapan hari itu kan cerita tentang muridnya Pak Daud. Dia sering kena stop loss tapi win rate-nya tinggi kan. Punten nanya, psikologis jika saya sudah punya trading system yang teruji, backtesting dan forward, bagaimana menyikapi sistem trading yang tiba-tiba mati? Backtest atau forward test ya? Mungkin maksudnya Jaskro ini sudah backtest nih dan juga dipraktekin dan pernah profit beberapa tahun. Cuman kok tiba-tiba ada mungkin 3 bulan strict loss terus. Mungkin itu ya yang dimaksud trading system yang mati alias kurang relevan lagi gitu. Trading system ini kita nggak bisa mengharapkan 12 bulan itu dia akan menghasilkan sesuatu yang baik terus gitu ya. Jadi dalam 1 bulan mungkin ada yang negatif gitu kan, atau 2 bulan ada yang negatif. Ini disebabkan musim Pak. Musim
musim di mana dalam 12 bulan itu terdiri dari 4 Q, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, di situ memiliki masing-masing sifat yang karakter pergerakan harga yang mungkin di luar daripada backtest yang ada gitu. Kayak Pak Daud sampaikan kan, kayaknya tahun 2024 ini ada indeks ketidakpastian dari fundamental itu sendiri, data-data fundamental juga besar sekali kan Pak. Kadang-kadang kita menganggapnya berita ini akan memicu ini naik, ternyata nggak signifikan naik, atau bahkan terbalik gitu kan. Banyak terjadi kan di tahun ini. Indeks uncertainty. Indeks uncertainty itu kan pernah disampaikan juga. Nah, itu disebabkan juga karena musim dalam 1 tahun ini. Nah, sedangkan kalau karakter dengan frame waktu, bingkai waktunya 1 tahun, maka kita akan melihat ke 5-10 tahun ke belakang. Nah, itu ada karakter sendiri, atau 20 tahun ke belakang. Makanya ada sekarang yang sedang rame itu juga seasonality gitu. Menggunakan indikator yang ada di seasonality itu adalah history atau kebiasaan atau siklus yang sering terjadi 5-10 tahun ke belakang, bahkan sampai ke 20 tahun belakang. Yang menyebabkan itu adalah perubahan-perubahan itu ya karena data-data makroekonomi sih biasanya Pak, kalau untuk currency seperti itu. Data-data makroekonomi siapa? Ya kita lihat ke Amerika sih. Ini untuk menyederhanakan sebegitu banyaknya kisah tentang fundamental ya Pak ya. Mbah, spill kunci-kunci psikologis advice untuk pemula yang sepertiku, Mbah. Psikologis di dalam trading itu ada 2, psikologis bagi seorang trader dan psikologis pasar. Psikologis seorang trader itu yang terjadi sama kita yang mau trading. Sedangkan psikologi pasar ini adalah sekumpulan trader membaca sebuah kejadian yang diberitakan, itu muncul sebuah psikologis masing-masing. Ada yang mengeluarkan sentimen positif sehingga banyak buy, sentimen negatif sehingga buang barang, open posisi sell-nya lebih banyak, seperti itu. Itu namanya psikologi trading. Yang membentuk di chart itu bisa tiba-tiba mungkin naik, candlestick-nya panjang, kemudian dia membentuk sebuah tren yang naik gitu, atau sebaliknya tren turun. Nah, itu kalau kunci psikologis yang kita maksud di sini dimaksud oleh Just Grow ini adalah yang mana? Jadi saya bikinkan satu paket, psikologi trader dan psikologi pasar. Psikologi pasar diatasi dengan kemampuan kita menganalisis pasar baik secara fundamental, di mana fundamental ini terdiri dari analisis berita dan korelasi yang terjadi, kemudian analisis teknikal, baik mau menggunakan yang klasik ataupun yang menggunakan yang modern atau bahkan menggunakan AI, silahkan. Itu pendekatannya. Nah, kalau yang psikologis seorang trader, jalan keluar supaya psikologis kita nggak terombang-ambing dalam hal ini, maka yang paling penting di sini adalah hitungan dari uang kita. Jadi yang perlu kita analisis adalah analisis modal. Kalau di psikologi pasar yang kita lihat adalah analisis fundamental dan teknikal, sedangkan untuk psikologis trader mengatasinya dengan cara berhitung analisis modal. Analisis modal bicara soal modal yang kita depositkan, rasio penggunaan berapa, stop loss per trade-nya berapa, kemudian berapa kali kita akan trading dalam jangka waktu tertentu yang kita bisa tetapkan. Itu kita analisis, keluarlah suatu angka, keluarlah sebuah blueprint, sebuah rencana, maka di situ ya udah ikutin aja. Stop loss segitu, pasang segitu. Itu kena stop loss berulang 10 kali misalkan kita trading, ya kan angkanya kita sudah tahu pasti berapa. Nah, dengan pastinya itu secara psikologis kita akan lebih nyaman dibanding kalau kita tidak tahu. Itu kunci.